Seorang pria lusuh duduk di depan rumah mewah, hanya ingin bertemu mantan istrinya. Namun, bukannya mendapat belas kasih, ia malah diusir dan dihina habis-habisan. "Pergi sana, gembel. Jangan bikin malu aku di depan tetangga," bentak mantan istrinya dengan sombong, sementara suami barunya tertawa puas. Orang-orang di sekitar ikut menertawakan pria itu. Bayangkan, seorang mantan suami yang dulu bekerja keras, kini dipermalukan seperti sampah di depan umum. Tapi siapa sangka, pria yang mereka hina itu ternyata menyimpan rahasia besar. Dan ketika semuanya terungkap, wajah mereka berubah pucat ketakutan. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Siang itu, terik matahari membakar jalanan perumahan elit. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi, suara tawa anak-anak kecil berlarian, dan aroma masakan dari rumah-rumah besar tercium jelas. Di antara semua kemewahan itu, tampak seorang pria lusuh duduk di depan sebuah rumah megah berlantai 2. Bajunya compang-camping, celana kusam penuh tambalan, dan wajahnya dipenuhi debu jalanan. Itulah Roni, pria yang dulu pernah berdiri tegak sebagai kepala rumah tangga, kini hanya tampak seperti pengemis tak berharga. Ia duduk diam di trotoar, menundukkan kepala. Sesekali tangannya meremas dada, menahan sesak yang bukan karena lapar, melainkan luka batin yang teramat dalam. Tatapannya tak lepas dari pagar tinggi rumah itu. Rumah yang dulu ia bangun bersama keringat dan doa, rumah yang kini sudah bukan miliknya lagi. Pintu rumah terbuka. Dari dalam, keluar seorang wanita cantik bergaun elegan, lengkap dengan tas branded yang harganya setara satu motor baru. Tumit sepatunya berketuk di lantai teras, penuh percaya diri. Wanita itu adalah Dini, mantan istri Roni. Di sampingnya berjalan seorang pria berperut buncit dengan pakaian formal mahal. Dialah Fikri, suami barunya. Wajahnya penuh kesombongan, langkahnya penuh gengsi. Begitu melihat Roni yang duduk di depan rumah, Dini mendengus keras. Ia langsung menatap tajam dengan sorot mata jijik. "Ya Allah, ternyata kau beneran di sini," ujarnya dengan suara meninggi. "Pergi sana. Jangan bikin malu aku di depan tetangga. Kau cuma gembel sekarang." Suara Dini menggema, membuat beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman dan ibu-ibu yang sedang arisan di rumah sebelah berhenti sejenak. Pandangan mereka semua tertuju pada Roni. Beberapa langsung berbisik-bisik. "Itu mantan suaminya, ya?" "Iya, dulu katanya orang kaya. Kok sekarang jadi gembel begitu?" "Hahaha, pantes aja Dini cerai. Untung dia dapat suami baru yang mapan." Tawa kecil dan cibiran semakin menusuk hati Roni. Ia menundukkan kepala lebih dalam, menahan air mata yang sudah memaksa keluar. Napasnya berat, dadanya bergetar. Fikri maju selangkah, menepuk-nepuk bahu Dini seakan menenangkan, lalu ikut menatap Roni dengan tatapan merendahkan. "Masih punya muka juga datang ke sini? Kau pikir dengan pakaian lusuh itu, kau pantas mendekati Dini lagi?" katanya sambil tertawa sinis. Orang-orang sekitar ikut terbahak. Beberapa anak kecil bahkan menunjuk Roni sambil berlari-lari. Gembel! Gembel!" teriak mereka polos, tanpa sadar betapa sakitnya kata itu. Roni mengepalkan tangannya, kukunya menancap ke telapak. Namun ia tetap diam. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena lemah, melainkan karena menahan letupan amarah yang ingin pecah. Dalam hati ia berbisik, "Kalian boleh hina aku hari ini, tapi akan datang waktunya dunia berbalik. Dan saat itu tiba, aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari yang kalian bayangkan." Suasana di depan rumah besar itu semakin ramai. Beberapa tetangga kini sengaja keluar dari rumah hanya untuk melihat keributan kecil yang melibatkan Roni, Dini, dan Fikri. Beberapa bahkan merekam diam-diam dengan ponsel, seolah sedang menonton hiburan murahan. Roni masih duduk di trotoar, wajahnya menunduk, tubuhnya gemetar menahan rasa malu bercampur sakit hati. Air matanya belum kering, tapi Dini justru semakin menajamkan kata-katanya. "Kau tahu nggak, Ron?" Dini melipat tangannya di dada, berdiri angkuh di hadapan Roni. "Dulu aku kira menikah denganmu bisa bikin hidupku bahagia. Aku kira kau laki-laki yang bisa jadi sandaran. Ternyata apa? Kau cuma pecundang miskin yang nggak berguna."
Setiap kata itu seperti pisau yang ditancapkan ke dada Roni. Ia menutup matanya erat, berharap suara itu berhenti, tapi Dini justru semakin keras. Kalau bukan karena aku, kau nggak akan pernah bisa tinggal di rumah ini. Dan sekarang lihat dirimu, jadi pengemis kotor di jalanan. Untung aku cerdas, aku tinggalkan kau sebelum hidupku makin hancur. Orang-orang di sekitar bersorak kecil, beberapa bahkan bertepuk tangan sambil tertawa. Seorang bapak tua berkomentar, wajar aja ditinggal. Perempuan mana yang tahan sama laki-laki gagal begitu? Fikri tertawa puas mendengar kata-kata istrinya. Ia maju selangkah, menunduk tepat di depan wajah Roni, lalu berkata pelan namun penuh hinaan. Dengar, gembel. Jangan pernah coba-coba datang lagi ke sini. Dini sekarang istri orang kaya, istri aku. Kau nggak pantas bahkan untuk menginjak halaman rumah ini. Roni mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, tapi tatapannya tajam, menusuk. Namun sebelum ia sempat bicara, Dini menambahkan dengan suara lantang, seolah ingin memastikan semua tetangga mendengar. Dan satu lagi, Ron, jangan harap aku bakal kasihan. Bagiku, kau itu cuma masa lalu yang memalukan. Kalau bisa, aku ingin menghapus semua jejak pernah jadi istrimu. Hahaha. Tawa Dini menggema. Orang-orang ikut tertawa, sebagian lagi mengangguk-angguk setuju. Roni hanya bisa menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tapi ia tahu itu hanya akan membuatnya terlihat makin hina di mata mereka. Maka ia memilih diam. Namun dalam hatinya, ada suara yang bergema lebih keras daripada tawa mereka. Kalian boleh hina aku sekarang, tapi aku bersumpah, suatu hari nanti aku akan berdiri di tempat yang tidak bisa kalian raih. Dan pada saat itu, kalianlah yang akan menunduk malu di hadapanku. Roni bangkit perlahan dari tempat duduknya. Tubuhnya masih lusuh, langkahnya goyah, tapi di balik itu, ada api yang mulai menyala di dalam dirinya. Api yang tak akan padam sampai semua hinaan ini terbalaskan. Malam itu hujan turun deras. Jalanan kota yang biasanya ramai kini sepi, hanya sesekali terdengar deru kendaraan yang melintas cepat. Roni berjalan pelan di trotoar, tubuhnya kuyup diguyur air hujan. Namun ia sama sekali tak peduli. Pakaian lusuhnya semakin berat menempel di tubuh, tapi yang terasa paling berat justru beban di dadanya. Setiap langkah kakinya masih terngiang ejekan siang tadi. Tawa Dini, hinaan Fikri, cibiran para tetangga. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Gembel, pecundang. Malu punya suami kayak kamu. Tangannya mengepal, wajahnya menunduk. Sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan aku harus menahan semua ini? Gumamnya lirih di bawah rintik hujan. Lelah, ia berhenti di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Warung itu kecil, hanya beratapkan seng berkarat dengan beberapa kursi kayu tua di dalamnya. Aroma kopi hitam pekat bercampur gorengan hangat menyambutnya. Pemilik warung, seorang lelaki tua berambut putih dengan sorot mata tajam, menatap Roni begitu ia masuk. Masuklah, nak. Jangan biarkan dirimu mati kedinginan di luar, katanya ramah, tapi suaranya terasa berat dan penuh makna. Roni duduk di sudut warung, tubuhnya gemetar. Lelaki tua itu meletakkan secangkir kopi panas di depannya tanpa diminta. Uapnya mengepul, menghangatkan udara dingin malam itu. Terima kasih, Pak, ucap Roni singkat. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Namun lelaki tua itu terus menatapnya, seakan matanya bisa menembus segala rahasia yang Roni sembunyikan. Aku sudah lihat banyak orang singgah di warung ini, katanya perlahan. Tapi tatapan matamu berbeda. Kau bukan orang biasa, kan? Roni terkejut. Ia menatap lelaki itu sekilas, lalu buru-buru menunduk lagi. Saya cuma orang gagal, Pak. Orang yang sudah tidak ada harganya lagi. Lelaki tua itu terkekeh pelan. Hahaha, oh gagal? Mata ini sudah terlalu tua untuk dibohongi, nak. Aku tahu tatapan orang yang pernah berada di puncak. Kau pernah punya kuasa. Kau pernah punya segalanya. Tapi kau memilih menyembunyikannya. Roni terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Ia tak menyangka ada orang asing yang bisa membaca dirinya seakurat itu. Lelaki tua itu mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan. Jangan salah, aku bukan orang biasa juga.
Banyak yang datang ke sini mencari aku untuk meminta petunjuk. Tapi aku hanya akan membantu orang yang benar-benar punya tujuan. Roni menatap mata lelaki itu. Ada sesuatu yang aneh. Mata tua itu seolah memantulkan bayangan dirinya yang dulu, gagah, berwibawa, dan berkuasa. Dengan suara lirih tapi penuh tekad, Roni akhirnya bicara. Memang benar, Pak. Aku pernah berada di atas. Aku pernah punya harta, jabatan, dan keluarga. Tapi semuanya hancur, direbut oleh orang-orang yang kucintai sendiri. Mereka menginjak-injak aku saat aku jatuh. Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu menepuk meja pelan. Kalau begitu, apa kau ingin bangkit kembali? Apa kau ingin membuktikan bahwa mereka salah? Roni menunduk sejenak, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kini tak lagi redup, melainkan berkilat menyala di balik air hujan yang masih menetes di rambutnya. Aku akan bangkit, Pak. Dan saat aku kembali, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Lelaki tua itu tersenyum puas. Bagus. Kau sudah siap. Ingat, waktu selalu tahu kapan harus membalikkan keadaan. Malam itu, di warung sederhana, api tekad Roni kembali menyala. Pertemuan misterius dengan lelaki tua itu seolah menjadi tanda bahwa roda kehidupan akan segera berputar. Malam itu, setelah pertemuan dengan lelaki tua di warung kopi, Roni berjalan pulang ke gubuk reot tempat ia tinggal. Hujan sudah reda, namun hatinya masih bergejolak. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Waktu selalu tahu kapan harus membalikkan keadaan. Roni merebahkan diri di kasur tipis yang sudah bolong di sana-sini. Atap bocor meneteskan air, membuat lantai becek. Namun di tengah kesunyian malam, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Masa ketika hidupnya masih berada di puncak. Gedung tinggi menjulang di pusat kota. Lantai 25 dipenuhi kaca bening, memperlihatkan pemandangan kota yang megah. Di dalam sebuah ruang kantor mewah, seorang pria muda berdiri dengan jas rapi dan senyum percaya diri. Dialah Roni muda, direktur utama salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Ia disegani karyawan, dipuja investor, dan sering menjadi bahan berita di media. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun bijaksana, perusahaan yang ia pimpin tumbuh pesat. Setiap hari, ia menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Di sampingnya, selalu ada seorang wanita yang mendukungnya, Dini. Saat itu, ia adalah istri setia yang tampak bangga dengan keberhasilan suaminya. Aku bangga sama kamu, Mas. Kamu laki-laki hebat, ucapnya dulu, dengan senyum yang Roni percaya tulus. Namun di balik senyum itu, benih pengkhianatan perlahan tumbuh. Roni mempercayakan banyak urusan bisnis kepada rekan dekatnya, Fikri. Ia menganggap Fikri sebagai sahabat sekaligus tangan kanan. Tapi siapa sangka, Fikri diam-diam menanam jebakan. Ia memalsukan dokumen, memindahkan sebagian besar saham ke namanya sendiri, dan menjerumuskan Roni ke dalam kasus hukum palsu. Saat Roni sibuk membersihkan namanya, Fikri mendekati Dini. Ia menanamkan racun dalam pikiran istrinya. Suamimu itu bukan pria hebat, Din. Dia hanya numpang beruntung. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Percayalah, kalau kau tetap bersamanya, hidupmu akan hancur. Dini yang awalnya ragu, perlahan mulai termakan bisikan itu. Apalagi ketika perusahaan Roni diguncang masalah besar, dan media ramai memberitakan kebangkrutannya. Mas, apa benar semua ini? Tanya Dini waktu itu, wajahnya penuh kecemasan. Roni menggenggam tangannya erat. Percayalah sama aku, Din. Semua ini hanya fitnah. Aku akan buktikan kebenarannya. Namun rasa percaya itu tak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, saat Roni benar-benar jatuh, pengadilan memutuskan ia kehilangan hak atas perusahaan yang dibangunnya. Semua aset dibekukan, rekeningnya diblokir. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Dan pukulan paling menyakitkan bukan datang dari pengadilan, melainkan dari rumahnya sendiri. Dini berdiri di hadapannya dengan tatapan dingin. Aku nggak mau hidup sengsara denganmu, Ron. Aku lelah. Aku nggak bisa hidup tanpa harta. Mulai hari ini, aku mau cerai. Din, kau serius bicara begitu? Setelah semua yang kita lalui, suara Roni bergetar. Dini menoleh ke arah pintu. Dari sana, Fikri muncul dengan senyum penuh kemenangan. Ia merangkul Dini di depan mata Roni.
Ya, Ron. Mulai hari ini, Dini bersamaku. Kau sudah kalah. Dunia Roni runtuh. Dalam satu hari, ia kehilangan perusahaan, harta, dan wanita yang paling ia cintai. Air mata Roni menetes saat kenangan itu kembali memenuhi pikirannya. Ia memejamkan mata erat, tubuhnya gemetar. Namun kali ini, bukan hanya kesedihan yang ia rasakan. Ada bara api yang berkobar dalam dadanya. Dini, Fikri, kalian sudah merampas segalanya dariku. Tapi dengar baik-baik, aku masih hidup. Dan selama aku masih bernapas, aku akan rebut kembali semuanya. Kalian akan menyesali hari saat kalian menghinaku sebagai gembel. Di kegelapan malam itu, di gubuk reotnya, tekad Roni semakin kuat. Luka masa lalu yang membakar kini menjadi bahan bakar untuk kebangkitan. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan lelaki tua misterius, Roni mencoba menenangkan diri. Ia mulai bekerja serabutan untuk bertahan hidup, mengangkat barang di pasar, membantu tukang parkir, bahkan menjadi kuli bangunan. Walau tubuhnya lelah, tekadnya tetap menyala. Namun hidup memang seakan terus mengujinya. Siang itu, Roni masuk ke sebuah kafe sederhana di pusat kota. Bukan untuk bersantai, melainkan sekadar ingin menumpang duduk dan menghangatkan badan setelah bekerja di bawah terik matahari. Ia memesan segelas teh panas, mencoba menikmati sisa uang receh di sakunya. Tapi takdir mempertemukannya lagi dengan orang-orang yang paling ia hindari. Di pojok kafe, duduklah Dini bersama suami barunya, Fikri, ditemani beberapa teman lama mereka. Mereka terlihat glamor, dengan pakaian bermerek, jam tangan mahal, dan tawa riang yang memenuhi ruangan. Salah seorang teman mereka tiba-tiba menunjuk ke arah pintu. Bukankah itu Roni? Suaranya cukup keras hingga membuat semua kepala menoleh. Dini melirik sekilas, lalu tertawa terbahak. Astaga, itu beneran Roni. Masih hidup rupanya. Lihat bajunya, compang-camping begitu. Astaga, jangan bilang dia datang ke sini buat minta-minta. Tawa pecah di meja mereka. Fikri ikut menimpali, dengan suara keras agar seluruh kafe mendengar. Hahaha, aku nggak nyangka, direktur besar yang dulu kita kenal sekarang jadi, apa ya? Gembel jalanan. Wah, dunia memang berputar, ya. Beberapa pengunjung lain yang tidak mengenal Roni ikut menoleh, penasaran. Ada yang tersenyum miring, ada pula yang ikut tertawa kecil. Roni menundukkan kepala, tangannya meremas gelas teh panas di depannya. Dini bangkit dari kursinya, melangkah anggun menuju meja Roni. Ia berdiri di sampingnya, menatapnya dari atas dengan wajah penuh kesombongan. Kau masih berani nongol di tempat seperti ini, Ron? Cermin, deh. Kau itu memalukan. Kau bikin orang jijik hanya dengan melihat penampilanmu. Salah satu teman mereka bersuara sambil menutup hidung pura-pura. Ih, baunya aja udah kayak kain basah. Pantas aja Dini ninggalin kamu. Kafe bergemuruh oleh tawa. Roni menunduk lebih dalam, mencoba menahan emosi yang membakar dadanya. Namun matanya perlahan berubah. Dari redup penuh luka, kini berkilat dengan api yang menyala. Ia bangkit perlahan dari kursinya, membuat tawa di ruangan mereda sejenak. Semua mata menatapnya. Dengan suara tenang tapi penuh tekanan, ia berkata, "Jangan terlalu sombong. Dunia memang berputar. Kalian boleh menertawakan aku sekarang, tapi ingat, ada waktunya tawa kalian akan berubah jadi air mata penyesalan." Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Lalu Fikri menepuk meja keras-keras, tertawa terbahak. "Dengar tuh, gembel ini masih berani ngomong besar. Hei, Roni, jangan mimpi terlalu tinggi. Kau sudah jatuh, dan kau nggak akan pernah bisa bangkit lagi." Dini menyeringai puas. "Benar, kau itu hanya masa lalu, Ron. Sedangkan aku sudah bahagia dengan hidup baruku. Kau hanya gembel yang numpang napas." Tawa kembali pecah. Tapi kali ini, Roni tidak menunduk lagi. Ia menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu berjalan keluar kafe dengan langkah tenang. Dan di dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Bersiaplah, sebentar lagi, roda ini benar-benar akan berputar." Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Jalanan dipenuhi mobil-mobil yang saling berebut ruang, suara klakson bersahut-sahutan, dan manusia bergegas mengejar waktu. Di tengah hiruk-pikuk itu,
seorang pria lusuh melangkah mantap menuju sebuah gedung megah. Sebuah bank internasional yang berdiri angkuh di pusat kota. Dialah Roni. Pakaian yang ia kenakan masih sederhana. Kemeja kusam, celana lusuh, dan sepatu yang sudah hampir jebol. Dari luar, ia tampak seperti pekerja kasar yang salah masuk tempat. Orang-orang yang berpapasan dengannya menoleh sinis, sebagian bahkan berbisik pelan. Itu siapa? Kok nekat masuk ke bank elit dengan pakaian kayak gitu? Mungkin mau numpang dingin AC kali. Hahaha. Roni hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan. Namun langkah kakinya tak pernah goyah. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu sejak lama. Hari untuk membuka kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Begitu memasuki lobi, suasana seketika berubah. Lantai marmer berkilau, lampu kristal menggantung indah, dan suara sepatu hak tinggi pegawai bank terdengar berirama. Nasabah-nasabah berpakaian rapi duduk di sofa empuk sambil menunggu giliran. Roni berjalan menuju meja informasi. Seorang resepsionis wanita langsung menatapnya dengan tatapan ragu, lalu berkata kaku, "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu? Atau, mungkin Bapak salah alamat?" Roni menatap lurus ke arahnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Saya ingin bertemu manajer cabang." Katakan padanya, Roni datang. Resepsionis sempat menahan tawa. "Pak, untuk bertemu manajer, harus ada janji sebelumnya. Lagi pula, matanya melirik pakaian Roni dari atas sampai bawah. Penampilan Bapak." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara berat terdengar dari arah pintu kaca. "Roni? Tuan Roni." Seorang pria paruh baya dengan jas mahal berlari kecil menghampiri. Dialah Pak Herman, manajer cabang bank tersebut. Wajahnya berubah seketika penuh hormat begitu melihat Roni. Ia menyalami Roni dengan kedua tangan, lalu sedikit membungkuk. "Mohon maaf sebesar-besarnya, Tuan Roni. Kami tidak menyangka Anda akan datang tanpa pemberitahuan. Silakan, mari saya antar langsung ke ruang VIP." Semua mata di lobi membelalak. Para nasabah, pegawai, bahkan resepsionis yang tadi meremehkan kini terpaku dengan mulut terbuka. Mereka tidak percaya, pria lusuh yang mereka kira pengemis ternyata diperlakukan bak tamu kehormatan. Roni duduk di sofa kulit hitam yang empuk. Seorang pelayan membawakan kopi premium dan kue kecil. Sementara itu, Pak Herman duduk di hadapannya dengan wajah penuh penghormatan. "Sudah lama Anda tidak menarik dana, Tuan," ucap Pak Herman hati-hati. "Apa yang bisa kami bantu hari ini?" Roni menyesap kopinya pelan, lalu menatap lurus dengan tatapan tenang namun penuh wibawa. "Hari ini, saya ingin mencairkan sebagian kecil aset saya." "Cairkan 100 miliar rupiah ke rekening utama saya." Pak Herman terdiam sesaat, lalu mengangguk mantap. "Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan siapkan semua prosesnya. Uang sejumlah itu hanyalah sepersekian dari total simpanan Anda." Para staf bank mondar-mandir dengan wajah serius, menyiapkan dokumen, membuka akses rekening internasional, dan memastikan semua berjalan lancar. Dalam waktu singkat, proses selesai. Pak Herman menyerahkan berkas transaksi kepada Roni. "Semua sudah diproses, Tuan. 100 miliar sudah resmi masuk ke rekening Anda di dalam negeri. Apakah ada instruksi lain?" Roni menandatangani dokumen itu dengan tenang. "Tidak, itu saja untuk sekarang." Kabar tentang transaksi itu menyebar cepat di kalangan pegawai bank. Beberapa berbisik tak percaya. "Dia, narik 100 miliar? Serius? Pria lusuh itu, ternyata miliarder. Ya Tuhan, aku tadi hampir usir dia keluar." Sementara itu, di luar gedung bank, beberapa wartawan yang kebetulan mendapat info langsung bergegas meliput. Dalam hitungan jam, berita tentang seorang pria sederhana yang menarik dana 100 miliar menjadi viral di media sosial dan televisi. Keluar dari bank, Roni berdiri di depan pintu kaca besar. Sorotan kamera mulai mengarah padanya. Wartawan berebut ingin tahu siapa dia. Tapi Roni hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Ini baru permulaan." Dengan langkah tenang, ia meninggalkan keramaian. Namun di dalam hatinya, ia tahu, hari balas dendam itu sudah semakin dekat. Malam itu, rumah mewah milik Fikri dan Dini dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Di ruang tamu,
Dini duduk santai di sofa empuk sambil memoles kuku dengan warna merah menyala. Sementara Fikri menikmati segelas wine mahal, menonton televisi layar datar 70 inci yang tergantung di dinding. Suasana tampak tenang, sampai sebuah breaking news tiba-tiba muncul di layar. Seorang pria berpakaian sederhana mengejutkan publik hari ini setelah menarik dana sebesar 100 miliar rupiah dari salah satu bank internasional ternama. Sosok itu ternyata adalah mantan CEO perusahaan teknologi yang sempat menghilang dari publik selama bertahun-tahun. Dialah Roni. Foto-foto Roni terpampang jelas di layar, pertama saat ia masih lusuh masuk ke bank, lalu saat duduk elegan di ruang VIP dengan manajer bank melayani dengan penuh hormat. Cangkir wine di tangan Fikri hampir jatuh. Wajahnya seketika memucat. "Ah, apa?" Roni, suaranya tercekat, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Dini yang awalnya cuek, spontan menoleh. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Enggak mungkin. Itu kan Roni." Suasana ruang tamu yang tadinya santai berubah tegang. Dini buru-buru mengambil remote, menaikkan volume TV. Suara reporter televisi terdengar jelas, penuh sensasi. "Ya, pemirsa, Roni yang selama ini dikira bangkrut dan menghilang ternyata masih menyimpan aset luar negeri bernilai ratusan miliar rupiah." Kejadian ini membuat geger publik, mengingat penampilannya yang sederhana tidak mencerminkan kekayaannya yang luar biasa. Dini menutup mulut dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Ia teringat jelas bagaimana siang itu ia mengusir Roni dengan hinaan di depan tetangga, bahkan menertawakannya bersama Fikri di kafe. "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya, suara lirih penuh penyesalan. Fikri bangkit, berjalan mondar-mandir. Keringat dingin membasahi dahinya. "Sial, kalau dia benar-benar kembali, habislah aku. Perusahaan ini, kontrak-kontrakku, semua bisa dia rebut lagi. Aku pikir dia sudah hancur selamanya." Dini mendekati suaminya, wajahnya panik. "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia sudah punya 100 miliar, kalau dia mulai balas dendam?" Fikri menggertakkan gigi, suaranya rendah tapi penuh ketakutan. "Jangan-jangan, dia memang sengaja menyamar jadi gembel selama ini. Sial, kita sudah jatuh ke perangkapnya." Dini jatuh terduduk di sofa, tubuhnya gemetar. Air matanya mulai menetes. "Mas, aku takut, aku benar-benar takut." Tatapan Roni waktu di kafe, sekarang aku baru sadar, itu bukan tatapan orang kalah. Itu tatapan orang yang menunggu saatnya untuk membalas. Suara reporter di TV terus mengiringi kegelisahan mereka. Dengan kekayaan yang kembali muncul ke permukaan, banyak pihak berspekulasi bahwa Roni akan segera kembali ke dunia bisnis. Siapa yang tahu, apakah ini juga pertanda kebangkitan besar yang bisa mengubah peta kekuasaan ekonomi. Ruangan itu kini sunyi. Dini menatap layar TV dengan wajah pucat pasi, sementara Fikri mengepalkan tangan dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka berdua sadar, lelaki yang mereka hina, usir, dan tertawakan sebagai gembel, kini kembali berdiri, dan waktunya untuk membalas dendam sudah semakin dekat. Beberapa hari setelah berita itu meledak, Roni kembali muncul di hadapan publik, bukan lagi dengan pakaian lusuh, tapi dengan setelan jas mahal berwarna hitam, jam tangan berkilau, dan aura wibawa yang membuat semua orang menoleh saat ia melangkah. Sore itu, sebuah restoran mewah di pusat kota menjadi saksi momen yang ditunggu. Restoran itu biasanya ramai dengan pengusaha papan atas dan pejabat penting. Namun sore ini, perhatian semua pengunjung tertuju pada satu sosok yang baru saja masuk. Roni. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, setiap gerak-geriknya penuh percaya diri. Para pelayan yang biasanya cuek kini mendadak bersikap sangat ramah. "Selamat datang, Tuan Roni," sambut manajer restoran dengan hormat, menundukkan kepala. "Siapkan meja khusus untuk beliau," perintahnya cepat. Tapi sebelum Roni duduk, matanya menangkap pemandangan yang membuat sudut bibirnya terangkat. Di salah satu meja pojok, duduklah Dini dan Fikri. Keduanya tampak kaget bukan main. Wajah Fikri seketika kaku, tangannya gemetar memegang gelas. Sementara Dini, yang dulu selalu menatap Roni dengan hinaan, kini justru tertunduk dengan wajah pucat. Roni melangkah pelan ke arah mereka. Suasana restoran mendadak hening. Semua mata memperhatikan,
penasaran apa yang akan terjadi. Saat sampai di meja itu, Roni berdiri tegak. Dengan senyum dingin, ia berkata, "Sudah lama tidak bertemu, Dini. Kau tampak berbeda. Tidak seperti dulu yang selalu percaya diri." Dini menelan ludah. Suaranya bergetar. Roni, aku. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Roni mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. "Dan kau, Fikri?" Tatapannya beralih ke pria yang kini wajahnya berkeringat dingin. "Masih suka menertawakan orang lain? Atau sekarang giliranmu yang ingin ditertawakan?" Fikri mencoba mengatur nafas. "Roni, dengar, semua yang terjadi waktu itu hanya salah paham. Kau harus mengerti, kami." "Cukup." Suara Roni tegas, tajam seperti pisau. "Aku tidak datang ke sini untuk mendengar alasan. Aku hanya ingin kalian tahu satu hal. Orang yang kalian hina, usir, dan tertawakan, kini berdiri di depan kalian. Dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa." Restoran masih hening. Beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik, kagum sekaligus terkejut dengan ketegasan Roni. Roni lalu duduk di kursi kosong tepat di depan mereka, menatap keduanya dengan tatapan penuh wibawa. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Dini?" Suaranya rendah tapi menusuk. "Bukan saat kau meninggalkanku, tapi saat kau menginjak harga diriku di depan orang-orang. Kau kira aku akan hancur? Kau salah besar." Air mata mulai menetes di pipi Dini. Tangannya meremas ujung gaun mewahnya. "Roni, aku minta maaf, aku salah, aku buta." Fikri masih mencoba bertahan dengan wajah penuh gengsi. "Kalau kau mau balas dendam, silakan. Tapi ingat, aku juga punya koneksi. Kau tidak bisa seenaknya." Belum sempat ia lanjut bicara, Roni mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Fikri. "Koneksi? Jangan bercanda. Dengan uang 100 miliar, aku bisa membeli seluruh koneksi kecilmu itu. Ingat baik-baik, Fikri, aku bukan lagi pria yang bisa kau injak. Aku adalah mimpi buruk terbesarmu." Fikri terdiam, wajahnya semakin pucat. Roni kemudian bangkit perlahan. Ia menatap mereka berdua sekali lagi, lalu berkata dengan nada dingin, "Bersiaplah, ini baru permulaan." Tanpa menoleh lagi, ia berjalan meninggalkan meja itu dengan langkah penuh wibawa. Para pengunjung restoran menatapnya dengan kagum, sementara Dini menangis terisak, dan Fikri terdiam membeku, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar sadar. Roni bukan hanya kembali, tapi kini ia jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Beberapa minggu setelah pertemuan dramatis di restoran, kabar tentang kembalinya Roni terus mengguncang dunia bisnis. Media menulis headline besar-besaran. "Roni, sang mantan CEO, kembali dengan aset triliunan." Dunia bisnis bergetar. Sementara itu, kehidupan Dini dan Fikri mulai mengalami guncangan. Awalnya, Fikri masih berusaha menenangkan diri. Ia berkata pada Dini dengan nada sombong, "Tenang saja. Roni hanya ingin pamer. Kita masih punya perusahaan, masih punya investor, masih punya nama besar." Namun kenyataan tidak berjalan sesuai kata-katanya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang bertubi-tubi. Investor besar yang selama ini menopang perusahaannya tiba-tiba menarik modal. Rekan bisnis yang biasanya memuji dan merendah mendadak menghindar. Bahkan kontrak dengan pemerintah yang sudah hampir pasti ditandatangani, dibatalkan sepihak tanpa penjelasan. Fikri murka. Ia menggebrak meja kantornya hingga berkas-berkas beterbangan. "Kenapa semua lari? Kenapa semua berubah?" Seorang staf yang ketakutan menjawab lirih, "Pak, semua orang sekarang lebih percaya pada Tuan Roni. Beliau kembali dengan kekuatan penuh. Katanya, beliau akan mendirikan perusahaan baru. Semua investor beralih ke pihak beliau." Fikri terdiam, tubuhnya gemetar. Ia sadar, semua ini permainan Roni. Di sisi lain, Dini yang terbiasa hidup glamor mulai merasakan dampaknya. Tagihan kartu kredit menumpuk, perhiasan mewah yang biasa ia pamerkan harus dijual diam-diam untuk menutup biaya rumah tangga. Bahkan para sosialita yang dulu sering menyanjungnya kini menjauh, tak lagi mengundangnya ke pesta-pesta elit. Suatu malam, Dini menangis di kamarnya. Wajah cantiknya penuh riasan yang luntur karena air mata. "Mas, kita nggak bisa hidup begini.
Semua orang menjer. Semua orang menertawakan kita sekarang. Bagaimana kalau rumah ini juga diambil? Bagaimana kalau? Fikri menutup wajah dengan kedua tangan, napasnya berat. Semuanya sudah hancur, semua. Dan itu semua karena Roni. Namun, jauh di tempat lain, Roni justru semakin bersinar. Ia resmi mendirikan kembali perusahaannya dengan nama baru. Kantor megah, karyawan lama yang dulu setia kembali bergabung, dan investor asing berebut untuk bekerja sama dengannya. Di sebuah wawancara televisi, Roni hanya tersenyum tipis ketika ditanya tentang masa lalunya. Saya hanya belajar satu hal, jangan pernah remehkan orang yang sedang jatuh. Karena suatu saat, roda kehidupan pasti berputar. Kata-kata itu menjadi viral. Netizen ramai-ramai menyoroti kisahnya, menyebutnya sang Phoenix yang bangkit dari abu. Sementara Dini dan Fikri hanya bisa menyaksikan dari layar kaca, wajah mereka pucat pasi, hati mereka penuh ketakutan. Mereka sadar, ini belum berakhir. Roni baru saja memulai balas dendamnya. Hari itu, ballroom hotel paling megah di kota penuh dengan tamu penting. Para pejabat, pengusaha, investor asing, hingga media nasional hadir untuk satu acara besar, grand launching perusahaan baru milik Roni. Lampu kristal menggantung megah, musik elegan mengiringi suasana. Di atas panggung, terpampang besar tulisan, Roni Group Reborn, Stronger Than Ever. Para tamu saling berbisik kagum. Mereka membicarakan bagaimana seorang pria yang dulu dianggap jatuh, kini bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Di sudut ruangan, dua sosok yang tampak asing dengan suasana megah itu hadir, Dini dan Fikri. Mereka tidak diundang, tapi datang dengan wajah penuh kegelisahan. Tujuannya jelas, memohon belas kasihan pada Roni. Namun begitu mereka masuk, beberapa tamu yang mengenal skandal masa lalu langsung berbisik-bisik. Itu kan istrinya Fikri, yang dulu menghina Roni waktu jatuh miskin. Ih, pantas aja wajahnya pucat. Mereka pasti nggak punya muka lagi sekarang. Dini menunduk dalam-dalam, menahan malu. Fikri menelan ludah, mencoba menjaga wibawa, meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Acara pun dimulai. Roni melangkah ke panggung dengan setelan jas putih elegan. Wajahnya bersinar penuh wibawa. Sorak tepuk tangan bergemuruh menyambutnya. Ia berdiri tegak di hadapan semua tamu. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Perusahaan ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang sebuah perjalanan hidup. Tentang bagaimana seseorang bisa jatuh dan bangkit kembali. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Roni melanjutkan, dulu, banyak yang menertawakan saya. Ada yang menghina, ada yang mengusir, bahkan ada yang berkata saya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi malam ini, saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa roda kehidupan selalu berputar. Tepuk tangan membahana. Namun di sudut ruangan, wajah Dini dan Fikri semakin pucat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung mereka. Setelah pidato selesai, Roni turun dari panggung. Ia berjalan melewati kerumunan, hingga akhirnya berhenti tepat di depan Dini dan Fikri. Suasana mendadak tegang. Semua tamu yang menyadari momen itu menahan napas, penasaran apa yang akan terjadi. Dini segera berlutut, air matanya jatuh bercucuran. Roni, aku mohon, maafkan aku. Aku buta, aku salah. Aku masih mencintaimu. Fikri yang biasanya arogan kini ikut menunduk. Ron, kita dulu teman baik. Jangan hancurkan hidupku. Aku sudah jatuh cukup dalam. Tolong. Roni menatap mereka berdua dengan mata dingin. Sesaat, ia hanya diam, membuat jantung mereka hampir copot karena tegang. Lalu, dengan suara tegas, ia berkata, "Kalian salah satu pelajaran terbesar dalam hidupku. Kalian mengajarkanku betapa kejamnya dunia, betapa berharganya harga diri. Tapi satu hal yang tidak kalian tahu." Ia mencondongkan tubuh sedikit, menatap mereka dari dekat. "Aku bukan lagi Roni yang bisa diinjak. Aku adalah Roni yang akan berdiri di puncak, sementara kalian jatuh di dasar." Air mata Dini semakin deras. Fikri menunduk, wajahnya pucat pasi. Namun, setelah hening sesaat, Roni berdiri tegak lagi. "Tapi aku tidak perlu kotor tanganku untuk menjatuhkan kalian. Dunia sudah melakukannya untukku.
Kalian sudah jatuh, bahkan tanpa aku menyentuh kalian. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah anggun. Kamera media menangkap momen itu, sorotan lampu memenuhi ruangan. Dini terisak di lantai, gaun mewahnya basah oleh air mata. Fikri menunduk lemah, gengsi terakhirnya hancur berkeping-keping. Sementara itu, Roni berjalan menuju cahaya panggung, dikerumuni para tamu penting yang kini memujanya. Suara tepuk tangan kembali menggema, semakin keras, seakan menjadi penegasan, Roni telah menang. Dan malam itu menjadi saksi, bagaimana seorang pria yang pernah dihina sebagai gembel, kini berdiri di puncak kejayaan, sementara mereka yang menertawakannya tenggelam dalam penyesalan yang tiada akhir.